Baiklah, kali ini kita akan berbagi tentang cara mengumpulkan data survei atau data laporan secara online melalui Google Formulir, yaitu formulir yang sudah disediakan oleh Google. Bisa kita siapkan terlebih dahulu, seperti contoh ini, pertanyaan-pertanyaan yang akan kita input pada Google Formulir. Bisa juga kita langsung. Untuk memudahkan, biasanya saya membuat dulu kopi-kopian seperti ini, tinggal di copy paste. Nah, misalkan nanti saya buat aja. Misalkan di sini saya copy, mungkin saya sekaligus kopinya. Langkah pertama, setelah kita siapkan copy ini, jadi setelah kita siapkan file-file pertanyaan ini, maksudnya kita masuk ke Google. Kita masuk ke Google, kita klik pada pojok kanan atas. Pada pojok kanan atas yang ada titik yang 9 titik ini. Kita klik, lalu kita pilih form yang berwarna ungu. Paling bawah ini. Oke, setelah kita klik, maka akan muncul menu seperti ini. Terus pilih mulai formulir baru atau kosong. Klik plus ini, maka akan muncul formulir yang baru. Kita buat dulu penjudulan, misalkan di sini contoh survei misalkan. Kita buat. Nah, agar judulnya ini nanti terinput atau tersimpan, save, kita klik di sini bagian pojok. Nah, maka dia langsung otomatis namanya sesuai dengan yang kita tulis di sini. Terus di sini ada deskripsi formulir. Ini menjelaskan tentang survei ini. Misalkan kita buat di sini menjelaskan ini adalah link survei. Misalkan seperti ini. Kemudian di sini sudah tersedia untuk pertanyaan pertama, tetapi kita tidak langsung ke pertanyaan, kita buat dulu bagian. Jadi klik di sini. Di sini sebelah kanan ada tambahkan bagian. Nah, ini kita klik ini. Lalu kita kasih namanya. Di sini kita buat misalkan data responden. Kita buat. Nah, boleh kita buat penjelasan seperti di atas, boleh juga tidak, atau kita kosongkan. Kemudian pada pertanyaan ini kita input pertanyaannya, misalkan nama lengkap atau nama responden atau nama saja boleh. Kita buat di sini karena kita belum tahu nama orang atau respondennya, jadi kita pilih jawaban singkat yang bagian ini. Kita pilih jawaban singkat. Kemudian di sini kita buat wajib. Bisa juga kita tidak perlu bikin nama, misalkan di sini. Misalkan jenis kelamin. Kenapa? Karena ada beberapa responden agak alergi kalau kita mintain nama. Itu masalah privasi. Makanya di sini kita pilih pilihan ganda. Ini kadang otomatis ya di penawaran. Di sini ada pilihan jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang. Kita buat pilihan ganda saja. Pilihan pertama bahwa jenis kelaminnya itu adalah pria. Pilihan opsi yang kedua bahwa wanita. Nah, sudah wanita, sudah selesai. Di sini wajib. Nggak mungkin kita tidak penting kayaknya, bisa juga dibuat deskripsi atau tentang penjelasan tentang pertanyaan. Misalkan kita buat di sini ada deskripsinya. Nanti kita balik ke yang bagian berikutnya. Untuk yang kedua, kita tinggal copy saja di sini. Copy saja, klik duplikasi. Jadi pertanyaan kedua jenis kelamin kita buat di sini misalkan asal daerah
daerah misalkan. Asal daerah. Di sini kita coba buat dengan kotak centang. Kotak centang, kalau ini pilihan ganda, kita pilih dengan kotak centang. Nah, kalau kita pilih kotak centang, jadi di sini kita rubah juga. Misalkan di sini kota A, misalkan asal daerahnya. Di bawahnya di sini mungkin B, kota B. Oke, yang di bawahnya di sini mungkin kita pilih lagi, centang lagi, kota C. Nah, itu asal daerahnya. Nah, mungkin saja ada orang yang berasal dari daerah A, B, C, D. Begitu, asal daerah. Kalau untuk asal daerah sebenarnya tidak tepat kita pilih kotak centang, kita pilih di sini, kita ganti dengan pilihan ganda. Kenapa tidak cocok untuk kotak centang? Karena nanti dia milih lebih dari 2 asal daerah. Oke. Terus selain untuk duplikat, kita juga bisa menambahkannya dengan klik tanda plus di atas ini, tambahkan pertanyaan. Tambahkan pertanyaan. Nah, kita coba nanti misalkan kotak centang, pertanyaan yang boleh pilih lebih dari 1 itu harus bikin kotak centang. Misalkan hobi, misalkan hobi kan lebih dari 1 boleh. Kita buat di sini kotak centang. Kotak centang. Hobi pertama dia misalkan hobinya makan. Hobi yang keduanya mungkin minum. Hobi ketiganya mungkin olahraga. Misalkan. Ini untuk kotak centang. Terus kita juga bisa memberi deskripsi di bawah hobi ini untuk menjelaskan pertanyaan ini. Jadi kita klik di sini, opsi lain, klik deskripsi, baru kita jelaskan di sini. Boleh pilih lebih dari 1 jawaban, misalkan seperti itu. Kita buat. Nah, terus di sini kita buat harus wajib. Nah, setelah kita buat wajib, di sini bisa ada beberapa tentang data-data responden. Kemudian kita buat di sini pertanyaan kuesioner. Jadi kita buat lagi bagian kedua. Bagian 2. Tambahkan bagian. Di sini kita buat di sini misalkan data persepsi atau data persepsi masyarakat, apa data persepsi pelanggan misalkan. Lalu kita klik di sini yang bagian pojok di atas ini ada tanda plus, kita klik di sini ada pertanyaan. Misalkan tadi pertanyaannya tadi saya udah copy, tinggal paste saja. Ini ada 3 pertanyaan. Bagaimana disiplin petugas pelayanan menurut Anda? Ini berarti ini saya hapus. Cut. Berarti saya hapus, copy. Berarti 1 pertanyaan dulu. Nah, kita susun kata-katanya. Kemudian di sini kita milih skala linier. Kenapa? Pertanyaan itu mengatakan tentang tingkat kedisiplinan petugasan pelayanan menurut Anda. Misalkan 1 sampai 5, 1 sopan, tidak sopan, 5 sangat sopan. Berarti kita pilih di sini labelnya. Misalkan di sini kita buat tidak sopan. Sopan. Terus opsi kelimanya berarti sangat sopan. Begitu yang untuk yang
skala liniernya. Itu pertanyaan kedua. Klik plus di sini atau bisa juga kita pilih di sini yang tanda copy nih, duplikat. Kita klik duplikat, maka dia akan terduplikat. Nah, tetapi pertanyaannya berbeda yang kedua ini. Saya sudah copy tadi, tinggal saya paste. Ini berarti saya simpan dulu satu ini untuk yang pertanyaan yang ketiga. Oke, ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Nah, bagaimana tanggung jawab petugas pelayanan di lembaga titik-titik? Lembaga apa? Wah, di sini kita buat wajib. Misalkan ini deskripsi boleh kita tambahkan pada opsi lain, misalkan untuk lebih menjelaskan dari pertanyaan. Mohon dijawab dengan sebenarnya, misalkan dengan sebenarnya. Oke. Setelah itu tetap skala linier, kemudian kita bisa menambahkan pertanyaan baru. Boleh klik yang duplikat ini, ada tanda seperti kertas ini, boleh juga tanda plus ini, tanda tambah. Pertanyaan yang ketiga tentang bagaimana ketiga ini kesopanan dan keramahan petugas. Nah, ini kita buat lagi skala linier ya. Setelah ini semua telah dibuat, kita buat di sini untuk jawaban. Jadi jawaban yang diinput oleh para responden nanti akan masuk dalam bentuk link ke spreadsheet atau Excel, lebih dikenal Excel, tetapi kalau untuk di Google dia spreadsheet. Nah, ini kita buat di sini yang ini kalau kita klik pindahkan di sini berarti tidak menerima jawaban. Itu apabila sudah berakhir. Apabila masih menerima jawaban harus kita aktifkan menerima jawaban. Terus pada titik 3 ini kita klik misalkan untuk ditempatkan ke mana yang jawaban yang akan kita buat tadi. Nah, itu nanti ini link spreadsheet. Jadi kita buat di sini, kirim spreadsheet ke yang tadi saya ulang. Klik yang tanda biru ini, tulisan biru, maka akan muncul di sini kita ada penawaran, pilih spreadsheet yang ada atau buat spreadsheet yang baru. Kita instruksikan buat yang baru, klik di situ. Terus di sini buat. Nah, maka akan tersimpan di drive seperti ini. Nah, di mana tempat penyimpanan file ini ada di sudah muncul. Ini drive. Ya, drive kita buka di sini, drive. Nah, ini sudah muncul baik yang Excel maupun dalam bentuk formnya sudah muncul di sini. Sekarang kita kembali lagi ke pengaturan, jawaban sudah, kita balik ke setelan. Pada setelan, ini tidak diabaikan saja. Nanti di video tersendiri akan saya jelaskan secara detail tentang ini. Akan tetapi di sini yang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalkan jawaban. Ini untuk jawaban, kalau kita buat di sini kumpulkan alamat email, maka hanya orang yang sign in di dalam handphone atau komputernya yang bisa mengirimkan survei ini. Tetapi apabila tidak kita bilang kumpulkan, misalkan kita pilih di sini ada ini khusus untuk laporan biasanya untuk orang tertentu, tetapi untuk hasil survei disarankan ini buat jangan dikumpulkan. Kemudian di sini mengirimkan salinan jawaban tidak perlu. Kalau hanya untuk survei itu tidak perlu untuk salinan jawaban, dan bisa juga kita buat di sini untuk mengirim salinan jawaban. Terus izin pengeditan respon. Jadi ada beberapa survei yang respondennya boleh mengedit responnya, tetapi tidak perlu ini karena kadang-kadang tuh mau benar mau salah para responden juga tidak begitu peduli, tidak perlu diaktifkan. Terus batasin satu jawaban. Kalau untuk survei disarankan untuk tidak membatasin satu jawaban karena
Bisa saja dia punya satu HP dan 2 orang yang memberikan jawaban atau mengisi kuesioner kita itu. Jadi dalam satu HP dan satu email. Jadi disarankan untuk tidak dibatasin. Apabila dibatasin, jadi satu email yang atau satu HP hanya bisa mengirim jawaban, dan hanya email yang atau maksudnya hanya handphone atau komputer yang login di Gmail baru bisa ngirim jawaban. Kalau tidak dibatasi, kadang tidak perlu login, dia langsung bisa menjawab. Jadi tidak disarankan untuk dibuat dinonaktifkan, jangan disetang seperti ini. Jadi dinonaktifkan yang batasin satu jawaban. Kemudian untuk konfirmasi pesan. Jadi setelah jawaban itu dikirim oleh para responden akan dibalas seperti ini. Misalkan kita buat di sini terima kasih. Misalkan, terima kasih. Di sini harus klik simpan. Kemudian yang ini harusnya diaktifkan agar tidak menyulitkan para responden untuk mengirim jawaban kembali. Biar nggak buka link-link baru, tetapi harus ditawarkan untuk link yang berikutnya untuk mengirim jawaban berikutnya. Kemudian yang di sini ini tidak perlu, diabaikan saja, yang lain-lain juga abaikan saja. Oke, sekarang setelah ini selesai di setel, kita klik yang pojok kanan atas. Klik di sini yang kirim ini, klik kirim, baru kita ambil linknya. Ada pada seperti rantai ini, kita klik. Dan karena linknya terlampau panjang, kita ambil yang pendek saja, baru kita salin. Akan kita bagikan di WhatsApp. Nah, kita tinggal kopikan saja. Nah, mungkin di grup-grup ya, kita bagikan. Nah, setelah linknya dibagikan, para responden langsung bisa mengisi formulirnya. Isinya sangat sudah berikutnya. Klik berikutnya. Nah, di sini ada pertanyaan, mendata responden. Misalkan diklik, responden pertama mengklik bahwa dia ini pria. Terus dia dari daerah B. Terus dia ini hobi makan dan olahraga, nggak hobi minum misalkan. Lalu dia bisa klik berikutnya. Terus dia milih data persepsinya mengenai persepsi dari responden itu bagaimana petugas pelayanan menurut Anda, yang pelayanannya misalkan kurang disiplin, di sini kurang tanggung jawab misalkan. Terus tapi misalkan ramahnya sedang-sedang saja. Nah, baru tinggal dia kirim. Nah, di sini kan muncul tadi ada kiriman jawaban lain. Nah, kirim jawaban lain kan bisa yang survei yang kita lihatkan yang ini. Terus di sini ada konfirmasi terima kasih. Nah, di sini ada tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain. Nah, ini bentuk hasilnya jadinya. Jadi di sini ada kirim jawaban lain dan kita tadi ucapan kita terima kasih. Begitu. Kemudian itu demikianlah sebenarnya proses untuk pembuatan Google Formulir untuk survei. Kalau hanya survei itu misalkan persepsi masyarakat, tentang kondisi masyarakat, atau berbagai hal tentang penelitian. Berikutnya saya akan mencontohkan cara apabila suatu Google Formulir ini direkayasa untuk data laporan. Langkahnya hampir sama. Kita klik, kita pilih juga formulir di titik 3 kanan atas, titik 9 kanan atas di Gmail kita. Klik formulir, lalu klik plus. Kita klik plus, kita buat di sini misalkan laporan online misalkan. Kita buat titik-titik laporan online apalah judulnya. Terus kita klik di sini sekali, langsung terotomatis di sini. Misalkan di sini kita buat deskripsinya hanya petugas
Tugas titik-titik yang bisa mengisi ini misalkan. Kita buat misalkan di situ. Ya, petugas titik bisa mengisi ini. Terus pertanyaannya mungkin di sini kita buat nama petugas. Nama petugas. Kemudian setelah nama kita tinggal tambahkan pertanyaan di sini. Misalkan nama, misalkan bidangnya, bidang apa. Kemudian kita buat di sini misalkan kita buat yang baru, tambah. Kemudian di sini kita buat misalkan kronologis, logis. Nah, kronologis. Di sini karena kronologis langsung kita pilih paragraf. Jadi bukan jawaban singkat. Boleh paragraf. Terus misalkan kita tambahkan lagi. Boleh tambah di sini. Kita buat di sini wajib di sini yang tadi juga wajib, kita buat wajib. Kan di sini. Kemudian untuk kronologis ini mau kita perjelas lagi. Jadi tambahkan deskripsi. Deskripsi misalkan jelaskan kejadian, jelaskan tentang peristiwa atau kejadian lah, tentang kejadian yang akan dilaporkan misalkan begitu. Selanjutnya juga kita bisa tambahkan lagi, klik tambah. Kita tambah di sini kita tidak mau pilihan ganda. Misalkan kita buat di sini kita pilih ini upload file. Upload file, pilih file. Mungkin di sini kita namain misalkan di sini baru klik lanjutkan dulu. Lanjutkan. Nah, di sini harus dinamain misalkan bukti. Misalkan di sini bukti bisa berupa gambar, bisa juga berupa dokumen, file dokumen, bukti kejadian. Nah, oke, di sini kita buat wajib. Di sini ada izinkan hanya jenis file tertentu. Mungkin kita di sini banyak pilihan, ada beberapa file, tetapi kita juga tidak membatasin karena ini laporan bisa berupa Excel, PDF, video, audio, foto, gambar. Boleh kita pilih. Terus jumlah maksimum file kita hanya batasin 1. Terus ukuran file maksimal dia mulai dari 1 sampai 10. Misalkan kita nggak batasin 10. Oke. Terus kalau mau diubah ini, kemudian ini sudah selesai. Sudah selesai kita buat formulir untuk laporannya. Setelahnya sama dengan seperti yang di survei tadi. Nah, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diketahui untuk ini tidak boleh dibagikan ke sembarang orang. Nanti terinput laporan yang salah. Makanya di sini biasanya dibuatkan misalkan kumpulkan alamat email. Jadi setiap orang yang memberikan laporan alamat email terkumpul. Boleh juga tidak. Atau hampir sama dengan yang survei. Nah, di sini kita kita lihat sekali lewat, kita ulangi. Kalau menjadikan kuis, terus ini ada pilihan, misalkan hanya yang telah diverifikasi alamat emailnya. Terus ini untuk izinkan pengeditan respon, mungkin karena laporan bisa saja suatu ketika butuh diedit, misalkan izin untuk mengedit. Atau di sini batas jawaban, karena satu email itu kadang memberi laporan lebih dari satu, jadi jangan dicentang. Oke, demikianlah yang bisa yang di awal. Oke, selanjutnya ini sudah selesai. Udah pertanyaannya udah oke, jawabannya udah oke, ada tadi udah lihat spreadsheet ini sudah kita buat, terus kita setelannya udah kita anggap oke, sama seperti tadi, klik kirim, copy linknya, perpendek URL-nya, salin. Nah, sama saja isinya. Misalkan
nama petugasnya A, bidangnya 1, 2 misalkan. Tinggal petugasnya bilang misalkan di sini kronologisnya misalkan bla 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 bla, mungkin kan. Mungkin tindakan petugasnya 1 2 ABCD misalkan. Terus bukti kejadian. Nah, ini kan karena tadi kita buat wajib yang tanda merah tadi, jadi harus mengirimkan buktinya. Misalkan boleh berupa ini jelajahi. Maka nanti dia masuk ke komputer atau melalui ada HP, bisa kamera langsung. Misalkan di sini formulir tanpa judul, misalkan klik berapa Excel, data-data Excel mungkin. Oke. Tunggu ya, tinggal kirim. Oke. Kita lihat hasilnya di sini di Drive. Bisa lihat hasilnya di Drive. Nanti Drive. Jadi ada berapa hasil dari ini laporan online. Kita boleh ambil dulu di contoh survei. Untuk contoh survei kita buat di sini yang berupa Excel-nya. Nah ini. Dalam bentuk Excel-nya dia akan terdata seperti ini. Biasanya angka-angka inilah yang nanti diolah dengan SPSS, diolah dengan SPSS. Misalkan di sini SPSS-nya seperti ini, diolah dengan SPSS data tersebut. Kemudian untuk Excel-nya seperti ini, kita bisa juga lihat untuk Google Formulirnya juga berupa tabel grafik-grafik. Kita bisa lihat dari klik jawaban, maka sudah muncul dia seperti ini. Bisa di copy paste untuk data penelitian berupa grafik-grafik. Nah, seperti ini. Kemudian khusus untuk laporan di Drive yang kita bisa buka dari sini tadi ada Drive, kita buka. Pada Drive ini dimunculkan juga foto bukti tadi, disimpan juga foto bukti-bukti laporan tadi. Nah, di sini ada foto bukti kejadian. Bukti kejadian. Nah, yang berupa foto, berupa Excel, berupa PDF atau formulir yang dikirimkan oleh petugas di lapangan. Contohnya seperti ini. Tadi kan kita minta di sini ada pada pertanyaan, klik di sini. Ada di sini kita mintakan bukti kejadian dikirimkan. Nah, apabila ini tidak dikirim, dan makanya ditolak. Jadi harus dilampirkan bukti. Jadi demikianlah cara buat buat data laporan maupun survei secara online menggunakan Google Formulir.